Halo guys, kita ketemu lagi dengan Pak Desur Vlog. Kali ini kita berada di suatu tempat yang sedang viral, yaitu diorama kearsipan yang berada di Jogja, yang menceritakan mengenai sejarah Jogja sejak Panembahan Senopati. Kita ikuti ya. Sejarah Yogyakarta sejak zaman Panembahan Senopati hingga keistimewaan Yogyakarta yang terbagi ke dalam 18 ruangan selama 90 menit. Jadi guys, dalam durasi 90 menit kita merasakan di ruangan ini itu begitu cepat, karena 18 diorama yang disajikan di sini itu sangat menarik dengan teknologi modern dan dalam bentuk multimedia yang enak sekali kita tonton, sehingga kita belajar sejarah atau mengenal sejarah Yogyakarta selama 435 tahun itu begitu cepat dan informatif sekali. Oke, yuk kita lihat. 1000 tahun yang lalu, peradaban besar Mataram yang pernah berdiri di tanah ini. Di Ageng Pemanahan dan Danang Sutowijoyo mendapatkan hadiah tanah ini dari Sultan Hadiwijoyo atas jasa-jasa mereka pada kerajaan Pajang. Akhirnya Danang Sutowijoyo mendapatkan wahyu Lintang Johar. Oke guys, itu tadi sekilas mengenai perjuangan Panembahan Senopati dan Sultan Agung. Sekarang kita lihat diorama berikutnya. Di ruangan ini kita diajak untuk mengenali Prahara Mataram dan intervensi VOC. Bagaimana VOC memecah belah keraton. Di ruang 4 kita bisa melihat kejayaan Kesultanan Yogyakarta, dan juga ada beberapa replika bergada, kemudian maket Keraton Kesultanan Yogyakarta, kemudian wajah dari si Sultan Hamengkubuwono I sampai dengan 10, dan juga ada lukisan yang menggambarkan pembangunan Taman Sari. Di ruang 5 diceritakan mengenai kejadian geger Sepehi, yaitu serbuan Inggris terhadap Keraton Ngayogyakarta yang berusaha menjatuhkan Hamengkubuwono II karena menolak bekerja sama. Di ruang 6 diceritakan mengenai sejarah Pura Pakualaman yang bergabung dalam DIY dan menjadi bagian dari NKRI. Di layar yang begitu besar kita bisa melihat 4 wanita yang menari serimpi, kemudian ada koleksi buku-buku kuno, dan juga ada video mengenai wajah dari Raja Pakualam. Di ruang 7 kita akan melihat sejarah Perang Jawa dan juga mengenai perjuangan Pangeran Diponegoro dan sejarah berdirinya Tugu Palputih yang menggantikan Tugu Golonggilik. Dan sekarang kita berada di ruang 8. Di tempat ini kita merasakan sensasi yang luar biasa, karena kita berada di sebuah lorong yang di dalamnya ditanam rel kereta api, kemudian di atasnya terdapat kaca, dan di kanan kiri itu ada layar yang begitu besar dan digambarkan adanya gerbong yang lalu lalang memboyong data sejarah. Luar biasa. Kita bergeser ke ruang 9, menceritakan mengenai masa pergerakan para cendekiawan. Antara lain di sini kita bisa melihat sejarah dari Budi Utomo, kemudian Muhammadiyah.
Kemudian kita bergeser ke ruang 10 dan ruang 11. Di ruang 10 itu diceritakan mengenai Selokan Mataram dan Romusa. Kemudian di ruang 11 itu menceritakan mengenai Yogyakarta sebagai ibu kota revolusi. Uniknya adalah setting ruangan itu dibuat sedemikian rupa seperti benar-benar pada saat revolusi. Ada karung-karung goni, kemudian juga ada kawat berduri sebagai tempat berlindung atau pertahanan. Dan juga ada beberapa poster-poster mengenai revolusi. Di ruang 12 sampai dengan 15 itu mencakup berbagai aspek mengenai Yogyakarta. Menceritakan mengenai tata pemerintahan, kota pendidikan, kota kebudayaan, dan kota pariwisata. Di sini kita bisa melihat bagaimana Jogja melaksanakan pemilihan umum yang pertama. Juga mengenai dukungan kampus besar yaitu UGM dan UII. Ibaratnya seperti sumur yang tidak pernah habis di dunia air. Di ruang 16 mengenai cuplikan Pisowanan Ageng. Ruang 17 mengenai gempa bumi dan letusan Gunung Merapi. Dan yang terakhir guys, yaitu ruang 18 itu mengenai keistimewaan Yogyakarta. Di sini kita bisa melihat kesan-kesan dari beberapa orang atau beberapa etnis dan beberapa profesi mengenai Yogyakarta. Oke guys, sampai di sini ya percobaan kita untuk diorama arsip Jogja pada kesempatan ini. Kita tetap semangat, salam sehat walafiat. Oke, thank you ya, bye bye.